Di sebuah gubuk reot yang berdiri di pinggiran lembah yang sunyi, suara angin menderu menembus celah-celah dinding bambu yang sudah mulai melapuk. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Saat sebagian besar dunia masih terlelap dalam selimut hangat, seorang pemuda bernama Fajar sudah terjaga. Tidak ada alarm mewah di sana, hanya suara batuk ibunya, Ibu Ratih yang menjadi pengingat pahit bahwa hidup harus terus diperjuangkan setiap detiknya. Fajar melilitkan kain sarung usang di pinggangnya untuk menahan dingin yang menggigit tulang. Ia mengambil parang tua yang sudah mulai berkarat dan bersiap menuju hutan. Tugasnya hari ini sangat berat. Ia harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin agar bisa dijual di pasar yang jaraknya 10 kilometer dari rumah. Baginya, kayu-kayu itu bukan sekedar dahan kering, melainkan biaya berobat ibunya dan harapan kecil untuk tetap bisa membeli buku sekolah. Sebelum melangkah keluar, Fajar mendekati dipan kayu tempat ibunya berbaring. Ia menyelimuti kaki ibunya yang kaku karena udara malam. Ibu Ratih terbangun dan dengan suara lemah melarang anaknya pergi karena hujan baru saja reda dan jalanan setapak di hutan pasti sangat licin. Namun, Fajar hanya tersenyum tegar. Ia meyakinkan ibunya bahwa jika ia menunggu jalanan kering, maka perut mereka jugalah yang akan kering. Ia mencium punggung tangan ibunya yang kasar dengan penuh takzim, tangan yang baginya adalah tangan paling suci karena telah membesarkannya meski dalam jeratan kemiskinan yang mencekik. Perjalanan menuju pasar tidaklah mudah. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan rombongan anak muda sebayanya yang mengendarai motor-motor bising. Mereka berhenti hanya untuk mengejek Fajar. Bimo, anak orang kaya di desa itu, tertawa melihat Fajar yang bermandikan peluh sambil memanggul beban berat. Mereka menyebut Fajar sebagai manusia purba yang nyasar di zaman modern karena masih menjual kayu bakar di saat orang lain sudah menggunakan gas. Salah satu dari mereka bahkan sengaja meludahi tumpukan kayu Fajar untuk merendahkannya. Fajar tidak membalas. Ia tidak punya waktu untuk kemarahan yang sia-sia. Ia terus berjalan dengan langkah tegap meski kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit mulai lecet. Di pasar, kayunya terjual dengan harga murah karena diperas oleh tengkulak. Namun, dari uang receh yang kumal itu, Fajar tidak membeli makanan untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke apotik membeli beberapa butir obat asma untuk ibunya, lalu menyimpan sisanya ke dalam celengan tanah liat sebagai modal mimpinya. Malam harinya, di bawah temaram lampu minyak yang redup, Fajar duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Ia membuka buku sekolahnya yang sudah menguning dan mulai belajar dengan tekun. Di pojok halaman buku itu, ia menggambar sebuah sketsa gedung pencakar langit dengan tulisan besar Nusatek. Ia tahu, dunia mungkin sedang menertawakan mimpinya saat ini, tapi ia bersumpah pada sunyinya malam bahwa suatu saat nanti ia akan membangun menara dari setiap penghinaan yang ia terima hari ini. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu, dan langit seolah memberikan sedikit senyumannya kepada Fajar. Sebuah surat dengan kop resmi universitas ternama tiba di gubuknya, menyatakan bahwa Fajar lulus jalur beasiswa penuh untuk jurusan teknologi informasi. Air mata haru tumpah di wajah Ibu Ratih. Ia memeluk anaknya dengan sisa tenaga yang ada, merasa bahwa doa-doa yang ia langitkan setiap sujud mulai terjawab. Namun, dunia seolah tak membiarkan Fajar merasa bahagia terlalu lama. Di hari yang sama, saat Fajar harus mengemas pakaiannya untuk merantau ke kota, sebuah badai besar kembali menghantam. Sore itu, saat Fajar sedang mengikat kardus berisi buku-bukunya, ia mendengar suara benda jatuh dari arah dapur. Ia berlari dan menemukan ibunya sudah terkapar di lantai dengan nafas yang tersengal-sengal. Penyakit asma menahun yang diderita Ibu Ratih kambuh lebih hebat dari biasanya. Diperparah dengan kelelahan yang selama ini ia sembunyikan dari anaknya. Fajar panik. Ia menggendong ibunya berlari menembus hujan deras menuju puskesmas terdekat. Namun, petugas di sana mengatakan bahwa kondisi ibunya kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit umum di pusat kota yang fasilitasnya lebih lengkap. Di dalam ambulans yang berguncang, Fajar menggenggam tangan ibunya yang terasa semakin dingin. Di dalam saku celananya, ada tiket bus menuju kota dan surat panggilan kuliah yang menjadi tiket masa depannya.
Fajar berada di persimpangan jalan yang sangat kejam. Jika ia pergi ke kota hari ini, ia mungkin akan kehilangan ibunya selamanya tanpa ada yang menjaga. Namun jika ia tinggal, beasiswa itu akan hangus dan ia akan selamanya menjadi pencari kayu bakar di lembah ini, terkubur bersama mimpi-mimpinya. Sesampainya di rumah sakit kota, Fajar dihadapkan pada kenyataan pahit lainnya. Biaya administrasi dan perawatan darurat membutuhkan uang yang jumlahnya 10 kali lipat dari seluruh isi celengan tanah liatnya. Fajar tertunduk di sela-sela rumah sakit yang dingin, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Ia menatap surat beasiswanya, lalu menatap pintu ruang IGD tempat ibunya sedang berjuang antara hidup dan mati. Dengan tangan gemetar, Fajar merobek surat beasiswa itu di depan matanya sendiri. Baginya, pendidikan setinggi langit tak akan ada artinya jika ia harus menginjak pundak ibunya yang sedang sekarat. Malam itu, Fajar membuat keputusan besar. Ia tidak pergi kuliah. Ia mendatangi bagian administrasi rumah sakit dan memohon untuk bekerja apa saja demi mencicil biaya pengobatan ibunya. Mulai malam itu, Fajar menjadi buruh cuci piring di kantin rumah sakit sekaligus kuli panggul tabung oksigen. Ia tidur di kursi tunggu selasar, hanya berbantalkan lengan sendiri. Saat teman-teman seangkatannya sedang mengikuti ospek dan memakai jaket alma mater kebanggaan, Fajar justru memakai seragam lusuh penuh noda deterjen. Namun, di tengah kehancuran rencananya, kecerdasan Fajar tak pernah padam. Sambil mencuci ribuan piring setiap malam, ia memperhatikan betapa kacau dan lambatnya sistem pemesanan makanan di kantin tersebut. Dengan sisa tenaga sebelum tidur, ia mencoret-coret kertas bekas pembungkus nasi, merancang sebuah skema logika digital yang lebih efisien. Fajar tidak sadar bahwa di balik nasibnya yang tampak hancur, Tuhan sedang memindahkannya ke sekolah kehidupan yang lebih nyata. Ia memang kehilangan kursi universitas, tapi ia sedang membangun fondasi untuk kekaisaran teknologi yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. 1 bulan telah berlalu sejak Fajar memutuskan untuk membuang mimpinya demi nyawa ibunya. Hidupnya kini terjebak di dapur kantin rumah sakit yang pengap dan penuh uap panas. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, tangannya terendam air sabun yang tajam, mencuci ribuan piring dan gelas sisa pasien maupun pengunjung. Punggungnya terasa mau patah karena harus memanggul tabung-tabung oksigen yang berat ke lantai atas. Namun, di tengah keletihan yang luar biasa itu, api di matanya tidak pernah padam. Di setiap jeda istirahatnya yang hanya 5 menit, Fajar tidak menggunakan waktunya untuk tidur, melainkan untuk mengamati sekeliling. Fajar memperhatikan betapa seringnya terjadi keributan di kantin karena pesanan yang tertukar, stok bahan makanan yang terbuang sia-sia, dan antrean yang mengular panjang. Baginya, ini bukan sekedar kekacauan, melainkan sebuah teka-teki logika yang harus dipecahkan. Setiap malam setelah semua orang pulang dan menyisakan kesunyian di dapur, Fajar duduk di sudut lantai yang basah. Dengan menggunakan sisa-sisa kertas bon yang dibuang ke tempat sampah dan sebuah pensil pendek, ia mulai menyusun kode-kode pemrograman manual. Ia merancang sebuah sistem manajemen digital yang bisa mengatur aliran pesanan dan stok barang secara otomatis melalui perangkat sederhana. Suatu sore, seorang pria paruh baya berpakaian rapi namun tampak sangat kelelahan duduk di pojok kantin. Pria itu adalah Pak Hardi, direktur utama rumah sakit tersebut yang sedang pusing karena laporan keuangan kantin dan logistik rumah sakit selalu berantakan. Saat sedang menunggu pesanannya yang tak kunjung datang karena pelayan yang lupa, Pak Hardi tak sengaja melihat Fajar sedang serius mencoret-coret kertas pembungkus nasi di meja pojok dapur. Karena penasaran, Pak Hardi mendekat dan tertegun melihat apa yang ditulis oleh seorang buruh cuci piring. Pak Hardi melihat sebuah bagian alur teknologi yang sangat canggih, sebuah solusi manajemen yang bahkan perusahaan perangkat lunak pun sulit untuk merumuskannya sesederhana itu. Ketika ditanya, Fajar menjawab dengan sopan namun penuh percaya diri, bahwa ia hanya mencoba membantu agar tidak ada lagi makanan yang terbuang dan pasien tidak perlu menunggu lama untuk sekedar mendapatkan bubur. Terkesan dengan kecerdasan yang tersembunyi di balik seragam lusuh itu, Pak Hardi memberikan tantangan. Fajar diberi waktu 1 minggu untuk mempresentasikan idenya di depan jajaran manajemen rumah sakit. Fajar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Ia meminjam komputer tua di warnet dekat rumah sakit setiap kali shift kerjanya berakhir pada jam 2 pagi. Ia belajar secara otodidak melalui internet, merakit demo program sederhana dengan perangkat seadanya.
Di hari presentasi, Fajar berdiri di ruang rapat yang megah, dikelilingi oleh orang-orang berjas mahal yang awalnya menatapnya dengan pandangan meremehkan. Namun, begitu Fajar mulai berbicara tentang efisiensi digital dan visi masa depan teknologi, suasana ruangan menjadi hening seketika. Sistem yang dibuat Fajar terbukti mampu memotong biaya operasional kantin hingga 40% dalam waktu singkat. Sebagai penghargaan, Pak Hardi tidak hanya membayar biaya pengobatan ibunya hingga tuntas, tetapi juga memberikan modal awal dan sebuah ruangan kecil di sudut gudang rumah sakit untuk Fajar mengembangkan perangkat lunaknya. Di ruangan sempit tanpa jendela itulah, cikal bakal Nusatek mulai bernafas. Fajar membuktikan bahwa berlian tetap akan bersinar meski dikubur di bawah tumpukan piring kotor, dan bahwa pendidikan sejati tidak selalu didapatkan di bangku kuliah, melainkan dimanapun tekad dan akal bertemu dengan kebutuhan manusia. Kabar tentang kehebatan sistem yang dibuat oleh si kuli panggul menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ruangan sempit di sudut gudang rumah sakit yang tadinya sunyi, kini mulai didatangi oleh beberapa pemilik usaha kecil yang tertarik menggunakan jasa Fajar. Uang mulai mengalir masuk, cukup untuk memindahkan Ibu Ratih ke pavilion perawatan yang lebih layak dan membelikannya kursi roda baru. Fajar mulai merasakan apa itu harapan yang menjadi nyata. Namun, di dunia bisnis, keberhasilan selalu mengundang mata yang iri. Kehadiran Fajar mulai mengusik kenyamanan perusahaan teknologi mapan yang selama ini memonopoli kontrak di rumah sakit dan instansi daerah tersebut. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang pria licik bernama Pak Bram, yang merasa terhina karena proyek besarnya mulai tergeser oleh sistem buatan pemuda yang bahkan tidak punya ijazah sarjana. Pak Bram tidak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mematikan langkah Fajar. Pertama-tama, ia menebar fitnah bahwa sistem buatan Fajar tidak aman dan rentan bocor datanya. Tak cukup sampai di situ. Suatu malam saat Fajar sedang mengantar ibunya pulang ke kontrakan baru mereka, gudang yang menjadi kantor kecil Fajar dibakar oleh orang tidak dikenal. Semua komputer, catatan dan harddisk berisi data penting hangus menjadi abu hanya dalam waktu 1 jam. Fajar berdiri mematung di depan sisa-sisa kantornya yang masih berasap. Tangannya hitam terkena jelaga saat ia mencoba mencari sisa-sisa harddisk yang mungkin masih bisa diselamatkan. Semua kerja kerasnya selama berbulan-bulan hilang begitu saja. Tanpa data cadangan, ia tidak bisa memenuhi pesanan klien yang sudah membayar uang muka. Pagi harinya, para klien mulai datang menagih janji. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkan Fajar ke polisi dengan tuduhan penipuan. Nama baik Fajar yang baru saja dibangun dengan keringat, kini hancur berantakan dalam semalam. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, Bimo, teman lama yang dulu sering menghinanya di desa, tiba-tiba muncul di depan rumah sakit dengan mobil mewahnya. Bimo tertawa melihat kondisi Fajar yang kembali kusam dan berbau asap. Ia menawarkan bantuan berupa uang untuk mengganti rugi. Namun dengan syarat yang sangat merendahkan, Fajar harus bekerja menjadi supir pribadi Bimo dan melupakan semua mimpi teknologinya. Bimo ingin memastikan bahwa Fajar kembali ke tempat yang menurutnya pantas, yaitu di bawah kakinya. Fajar menatap tangan Bimo yang menyodorkan segepok uang. Lalu ia menatap langit yang mendung. Alih-alih menerima uang itu, Fajar justru tersenyum tipis. Ia teringat pesan ibunya bahwa emas tidak akan berubah jadi tembaga meski dibakar api yang paling panas sekalipun. Fajar menolak mentah-mentah tawaran Bimo dan memilih menghadapi amukan para klien. Ia mendatangi satu persatu kliennya, meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan membangun ulang sistem mereka dari nol dalam waktu 2 minggu, tanpa bayaran tambahan. Tekadnya yang tak tergoyahkan membuat beberapa klien luluh dan memberikan satu kesempatan terakhir. Fajar tidak menyerah pada abu. Dengan modal 1 laptop bekas yang ia beli dari menjual sisa kayu bakar yang masih tersimpan di kampung, ia mulai mengetik kode lagi. Ia tidak lagi butuh gudang, karena gudang sesungguhnya ada di dalam kepalanya. Kali ini, ia merancang sistem yang jauh lebih kuat, dengan enkripsi keamanan yang belum pernah ada di negeri itu. Kebakaran itu justru membakar semua keraguan dalam dirinya. Fajar menyadari bahwa untuk menjadi raksasa, ia harus melewati api yang menyakitkan. Nusatek tidak mati di gudang yang terbakar itu. Ia justru sedang lahir kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh dari baja. 2 minggu yang dijanjikan Fajar menjadi masa paling brutal dalam hidupnya. Ia hampir tidak tidur,
hanya memejamkan mata selama 1 jam di antara deretan kode yang ia susun. Dengan laptop bekas yang seringkali panas berlebihan, Fajar bekerja di bawah lampu teras rumah sakit, seringkali ditemani oleh suara sirine ambulan yang membelah malam. Namun, dedikasinya berbuah manis. Ia berhasil membangun ulang sistem yang jauh lebih cerdas, lebih cepat, dan yang paling penting, tidak bisa ditembus oleh serangan cyber manapun. Keajaiban ini terdengar sampai ke telinga Dewan Kota yang sedang mencari solusi untuk digitalisasi layanan publik yang selama ini sering dikorupsi. Kesempatan besar datang saat pemerintah kota mengadakan tender terbuka untuk sistem Smart City yang nilainya sangat fantastis. Pak Bram, pemilik perusahaan besar yang dulu membakar kantor Fajar, juga ikut dalam tender itu. Di hari presentasi, suasana gedung balai kota sangat tegang. Pak Bram masuk dengan tim pengacara dan ahli IT dari luar negeri, sementara Fajar datang sendirian, hanya membawa laptop bekasnya dan sebuah flash disk yang ia kalungkan di leher. Penampilannya yang sangat sederhana, hanya kemeja putih murah yang disetrika rapi oleh ibunya, membuat banyak orang berbisik-bisik dan meremehkannya. Saat giliran Pak Bram melakukan presentasi, ia memamerkan fitur-fitur mewah dengan tampilan grafik yang memukau. Namun, saat sesi tanya-jawab, Fajar berdiri dan dengan sopan menunjukkan celah keamanan dalam sistem Pak Bram. Ia membuktikan bahwa sistem mahal itu hanya pajangan yang mudah dibobol oleh peretas pemula. Ruangan menjadi guncang. Pak Bram merah padam. Ia mencoba menghina Fajar dengan menyebutnya sebagai anak kemarin sore yang tidak punya gelar. Namun, Dewan Juri justru tertarik pada keberanian Fajar dan memintanya maju ke depan. Fajar tidak memamerkan grafik indah, ia justru menunjukkan sebuah simulasi nyata, bagaimana sistemnya bisa memantau stok beras di pasar, mengatur lampu jalan secara otomatis, hingga mendeteksi kebocoran anggaran secara real-time. Ia menjelaskan bahwa teknologi bukan untuk pamer kemewahan, tapi untuk memanusiakan manusia. Saat ia selesai berbicara, ruangan yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Salah satu juri bertanya, "Apa nama perusahaanmu?" Fajar menarik nafas panjang, menatap foto ibunya yang ia simpan di balik casing ponselnya, lalu menjawab dengan mantap, "Nusatek." Pengumuman pemenang tender dilakukan sore itu juga. Secara mengejutkan, Dewan Kota memilih Nusatek milik Fajar karena dianggap lebih fungsional, transparan, dan aman. Pak Bram yang tidak terima dengan kekalahannya, mencoba menyuap Fajar di parkiran setelah acara selesai. Ia menawarkan uang miliaran rupiah asalkan Fajar mau menyerahkan hak cipta sistemnya dan mundur dari tender. Pak Bram mengira setiap orang punya harga, terutama anak miskin seperti Fajar yang selama ini hidup serba kekurangan. Fajar menatap tumpukan uang di dalam tas koper yang disodorkan Pak Bram. Ia teringat kembali masa-masa ia memanggul kayu bakar, masa saat ia dihina sebagai sampah, dan masa saat kantornya dibakar. Dengan tenang, Fajar menutup koper itu dan mendorongnya kembali ke arah Pak Bram. Ia mengatakan bahwa martabat ibunya dan kepercayaan masyarakat kota ini tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Malam itu, Fajar pulang ke kontrakan kecilnya, memeluk ibunya dan menangis di pangkuannya. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia menyadari bahwa kejujuran dan kerja keras telah membawanya ke pintu gerbang kesuksesan yang sesungguhnya. Kemenangan tender Smart City menjadi titik balik yang mengguncang seluruh kota. Nusatek bukan lagi sekedar nama di atas kertas bekas, melainkan sebuah entitas yang mulai diperhitungkan di kancah nasional. Namun Fajar tidak langsung silau dengan gelombang uang yang mulai masuk ke rekening perusahaannya. Alih-alih menyewa kantor di gedung pencakar langit, ia memilih menyewa sebuah ruko tua 2 lantai di gang sempit yang tak jauh dari rumah sakit tempat ia dulu mencuci piring. Ia ingin tetap dekat dengan akar perjuangannya, mengingatkan dirinya sendiri dari mana semua ini bermula. Fajar mulai merekrut tim. Uniknya, ia tidak mencari lulusan terbaik dari universitas ternama dengan IPK sempurna. Ia justru mencari anak-anak muda buangan, mereka yang putus sekolah karena biaya, para pecandu kode yang belajar di warnet-warnet kumal, dan mereka yang memiliki bakat besar namun tidak memiliki panggung. Fajar melihat dirinya sendiri di dalam diri mereka. Di ruko tua itu, mereka bekerja siang dan malam. Tidak ada sekat antara atasan dan bawahan. Mereka makan nasi bungkus yang sama di atas meja kerja yang penuh dengan kabel dan komponen elektronik. Namun tantangan baru muncul.
Skala proyek Smart City ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Nusatek membutuhkan infrastruktur server yang sangat mahal untuk menampung data seluruh penduduk kota. Di saat itulah perusahaan-perusahaan besar yang dulu meremehkan Fajar mulai melakukan serangan balik secara halus. Mereka melobi para investor dan bank agar tidak memberikan pinjaman modal kepada Nusatek dengan alasan perusahaan itu tidak memiliki manajemen yang berpengalaman. Fajar kembali terhimpit. Ia memiliki proyek besar, tapi ia tidak punya cukup uang untuk membeli bahan bakar agar proyek itu tetap berjalan. Di tengah kebuntuan itu, Ibu Rati yang melihat anaknya sering termenung di teras ruko, menyerahkan sebuah bungkusan kain lusuh yang selama ini ia simpan di balik bantalnya. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas tua yang sudah pudar warnanya. Itu adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum ayah Fajar yang selama ini dijaga nyawanya oleh Ibu Ratih, bahkan saat mereka tidak punya uang untuk makan sekalipun. Ibu Ratih meminta Fajar menjual kalung itu. Fajar menangis terseduh-seduh. Ia menolak menyentuh perhiasan itu. Namun ibunya berkata bahwa harta terbaik bagi seorang orang tua bukanlah emas, melainkan melihat cita-cita anaknya mekar dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan doa sang ibu dan modal nekat yang tersisa, Fajar tidak menjual kalung itu, melainkan membawanya sebagai pengingat saat ia pergi menemui seorang investor malaikat, angel investor, yang dikenal sangat dingin dan sulit ditembus. Di hadapan sang investor, Fajar tidak memamerkan angka-angka keuntungan. Ia menceritakan tentang kalung ibunya, tentang kayu bakar, dan tentang niatnya membangun sistem yang jujur untuk rakyat. Sang investor yang selama ini bosan melihat presentasi penuh kebohongan, tersentuh oleh ketulusan Fajar. Ia memberikan suntikan modal tanpa syarat yang rumit. Hanya satu pesan, jangan pernah lupakan bau lumpur di bajumu. Nusatek melesat. Infrastruktur server terbangun dan sistem Smart City mulai berjalan dengan sempurna. Layanan publik menjadi transparan, korupsi di tingkat birokrasi mulai terdeteksi sistem, dan warga kota mulai merasakan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Fajar, sang anak penjual kayu bakar, kini mulai disebut sebagai pahlawan digital. Namun setiap kali ia pulang ke ruko tuanya dan melihat ibunya tersenyum di kursi roda, ia tahu bahwa pencapaian terbesarnya bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kemampuannya untuk tetap menjadi anak yang berbakti di tengah badai kejayaan yang mulai mengelilinginya. Kesuksesan Nusatek kini bukan lagi rahasia lokal. Namanya mulai menggema hingga ke tingkat nasional. Proyek-proyek besar dari kementerian mulai berdatangan, dan Fajar kini harus mengelola ratusan karyawan di sebuah kantor pusat yang lebih layak, meski ia tetap mempertahankan ruko lamanya sebagai tempat riset. Namun, semakin tinggi sebuah pohon tumbuh, semakin kencang pula angin yang menghantamnya. Kali ini serangan tidak datang dari musuh yang tampak seperti Pak Bram, melainkan dari orang yang paling dipercaya oleh Fajar sendiri. Rian, seorang pemuda jenius yang dulu direkrut Fajar dari warnet Kumal dan diangkat menjadi kepala teknis, mulai tergiur oleh bisikan pihak luar. Sebuah korporasi teknologi global menawari Rian posisi tinggi dan saham jutaan dolar, asalkan ia mau menyerahkan kode sumber atau source code inti milik Nusatek. Rian yang merasa bahwa dialah otak di balik kecanggihan sistem tersebut dan merasa perannya selama ini tertutup oleh bayang-bayang nama besar Fajar, akhirnya luluh. Di suatu malam yang sunyi, Rian menyalin seluruh data rahasia perusahaan dan menghapus jejaknya dari server utama. Keesokan harinya, Fajar terbangun dengan kabar yang menghancurkan. Sistem Smart City di seluruh kota mati total. Data penduduk terkunci dan sebuah perusahaan baru tiba-tiba muncul di pasar dengan produk yang identik dengan milik Nusatek, namun dengan harga yang jauh lebih murah. Fajar mencari Rian, namun sahabatnya itu sudah menghilang tanpa jejak. Untuk kedua kalinya, Fajar merasa dunianya runtuh. Namun kali ini rasanya jauh lebih perih, karena pelakunya adalah orang yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Orang yang dulu ia beri makan saat kelaparan. Kehancuran sistem ini membuat pemerintah kota panik dan mulai menyalahkan Fajar. Tuduhan kelalaian hingga pengkhianatan mulai diarahkan kepadanya. Media massa mengepung kantor Nusatek menyebut Fajar sebagai pahlawan palsu yang menjual data rakyat. Di tengah kekacauan itu, investor yang dulu membantunya mulai ragu dan mengancam akan menarik seluruh modalnya. Fajar berdiri di tengah ruang server yang gelap dan dingin, menatap kursi kosong milik Rian.
Rasa kecewa dan sesak di dadanya hampir membuatnya menyerah. Namun saat Fajar sedang terduduk lesu di sudut kantor, Ibu Ratih datang dengan kursi rodanya. Beliau tidak menanyakan tentang kerugian miliaran rupiah atau nama baik yang hancur. Ibu Ratih hanya memegang tangan Fajar dan berkata, "Fajar, kayu bakar yang basah memang sulit dinyalakan. Tapi kalau kamu punya api yang kuat di dalam hati, kayu itu tetap akan membara. Kamu membangun Nusatek bukan dari kode komputer, tapi dari kejujuran. Kode bisa dicuri, tapi hatimu tidak." Perkataan itu seolah memberikan aliran listrik baru ke tubuh Fajar. Ia menyadari bahwa Rian mungkin mencuri tubuh dari teknologinya, tapi tidak dengan jiwanya. Fajar segera mengumpulkan timnya yang masih setia. Ia berkata bahwa mereka tidak akan menuntut Rian atau membuang energi untuk amarah. Sebaliknya, mereka akan membangun sesuatu yang sama sekali baru. Sebuah sistem yang lebih organik dan mustahil ditiru karena didasarkan pada kecerdasan buatan yang belajar dari perilaku nyata warga desa yang selama ini mereka bantu. Selama 3 hari 3 malam, Fajar tidak keluar dari ruang server. Ia menulis ulang arsitektur sistemnya, menyisipkan sebuah kunci rahasia yang hanya dipahami olehnya. Fajar membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa memperlambat langkahnya, tapi tak akan pernah bisa menghentikan takdirnya untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Pengkhianatan Rian ternyata menjadi bumerang bagi perusahaan global yang memekerjakannya. Meskipun mereka memiliki kode sumber Nusatek, mereka tidak memiliki kunci organik yang selama ini hanya tersimpan di kepala Fajar. Sistem bajakan mereka mulai mengalami kegagalan fungsi di mana-mana. Sementara itu, Fajar muncul kembali ke hadapan publik bukan dengan pembelaan diri yang penuh amarah, melainkan dengan sebuah inovasi yang jauh melampaui apa yang pernah dicuri darinya. Ia meluncurkan sistem Nusa Shield, sebuah protokol keamanan data yang mampu mendeteksi pengkhianatan sistem secara real-time. Di tengah kekacauan yang dialami para klien perusahaan bajakan tersebut, pemerintah pusat mengadakan sebuah forum teknologi tertinggi untuk menentukan standar keamanan data nasional. Di sana, Fajar kembali dipertemukan dengan Rian dan para bos korporasi global yang sombong. Rian tampil dengan gemetar, menyadari bahwa sistem yang ia curi mulai hancur dari dalam. Saat giliran Fajar naik ke podium, suasana ruangan menjadi hening. Fajar tidak sedikit pun menoleh ke arah Rian. Ia hanya memaparkan betapa rapuhnya teknologi yang dibangun di atas fondasi pencurian. Dengan tenang, Fajar mendemonstrasikan bagaimana Nusatek versi terbaru mampu memulihkan seluruh data Smart City yang sempat terkunci dalam hitungan detik. Ia menunjukkan bahwa teknologi sejati adalah tentang kepercayaan, bukan sekedar barisan kode. Di hadapan para pejabat tinggi dan investor dunia, Fajar membuktikan bahwa Nusatek adalah satu-satunya benteng pertahanan digital yang bisa diandalkan. Perusahaan global itu pun hancur reputasinya dalam semalam, sementara Rian hanya bisa tertunduk malu menyadari bahwa ia telah menjual persaudaraan demi tumpukan harta yang fana. Kemenangan ini membawa Nusatek ke level yang tak terbayangkan sebelumnya. Nusatek kini bukan lagi pengusaha lokal, melainkan konsultan teknologi tingkat nasional yang namanya mulai diperbincangkan di luar negeri. Namun, di tengah gemerlap lampu panggung dan pujian setinggi langit, Fajar justru melakukan hal yang tak terduga. Ia mendatangi Rian yang sedang duduk sendirian di taman setelah acara berakhir. Tanpa kata-kata makian, Fajar menyerahkan sebuah amplop berisi uang yang cukup untuk biaya pengobatan ayah Rian yang ternyata menjadi alasan mengapa Rian gelap mata dan menerima suap tersebut. Fajar mengatakan bahwa ia memaafkan Rian, bukan karena apa yang dilakukan Rian itu benar, tapi karena Fajar tidak ingin hatinya kotor oleh dendam yang hanya akan menghambat langkahnya. Dulu kita berbagi nasi bungkus di atas meja kayu, Rian. Ingatlah itu. Harta bisa dicari, tapi integritas adalah apa yang kita bawa ke liang lahat, ucap Fajar pelan sebelum berlalu. Rian menangis terseduh-seduh, menyadari betapa besarnya jiwa orang yang pernah ia khianati. Fajar berjalan pergi dengan langkah ringan, menyadari bahwa ujian terberat dalam kesuksesan bukanlah menghadapi musuh, melainkan kemampuan untuk memaafkan orang yang paling menyakiti kita. Malam itu Fajar pulang ke ruko lamanya, tempat Ibu Ratih sudah menunggu dengan senyum bangganya. Nama Nusatek kini resmi menjadi perusahaan teknologi terbesar di negeri itu, dengan nilai valuasi mencapai triliunan rupiah.
Namun, bagi Fajar, semua angka itu tetap tidak sebanding dengan rasa damai saat ia bisa membasuh kaki ibunya. Ia telah memenangkan peperangan besar, bukan dengan senjata atau kelicikan, melainkan dengan ketulusan yang ia bawa sejak ia masih memanggul kayu bakar di tengah hutan. Nusatek kini telah menjelma menjadi sebuah kerajaan teknologi yang menguasai pasar Asia Tenggara. Gedung pencakar langit dengan logo biru berkilauan yang dulu hanya ada dalam coretan kertas bekas Fajar, kini berdiri megah di pusat ibu kota. Fajar, sang anak penjual kayu bakar, telah bertransformasi menjadi seorang CEO yang disegani di dunia internasional. Namanya masuk dalam daftar orang paling berpengaruh dan wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis dunia. Namun di balik semua kemewahan jas mahal dan sorotan lampu kamera, Fajar mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Kesibukan yang luar biasa membuatnya jarang pulang ke desa atau sekedar duduk lama bersama ibunya. Suatu malam, saat Fajar sedang berada di sebuah hotel mewah di Singapura untuk menandatangani kontrak ekspansi global senilai ratusan juta dolar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari pengasuh ibunya mengabarkan bahwa Ibu Ratih seringkali termenung di depan pintu rumah sambil memegang daster batik tuanya, menanti kepulangan sang anak yang kini seolah menjadi milik dunia. Di tengah kemegahan itu, Fajar tersentak. Ia menyadari bahwa ia sedang membangun menara tinggi, namun pondasi hatinya mulai retak karena ia melupakan sumber kekuatannya yang utama. Tanpa pikir panjang, Fajar membatalkan seluruh agenda pertemuannya esok hari. Ia terbang kembali ke tanah air, bukan menuju kantor pusatnya yang megah, melainkan langsung menuju desa kecil tempat semuanya bermula. Ia sengaja tidak menggunakan iring-iringan mobil mewah atau pengawalan ketat. Ia turun di pinggir jalan desa, melepas sepatu mahalnya, dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lewati sambil memanggul kayu bakar. Lumpur yang dulu ia benci, kini terasa hangat di sela-sela jemarinya, mengingatkannya pada jati dirinya yang sesungguhnya. Sesampainya di gubuk lama yang sengaja ia pertahankan dan ia renovasi tanpa mengubah bentuk aslinya, ia melihat Ibu Ratih sedang duduk di teras. Ibunya tidak lagi menanyakan berapa triliun uang yang ia hasilkan hari ini. Beliau hanya tersenyum lebar. Matanya yang sudah mulai rabun berbinar melihat sosok yang ia cintai ada di depannya. Fajar bersimpu di kaki ibunya, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Ia meminta maaf karena telah membiarkan dunia mencurinya dari sisi ibunya. Di saat itulah Ibu Ratih membisikkan sesuatu yang akan mengubah arah hidup Fajar selamanya. Fajar, nak, sukses itu bukan tentang seberapa tinggi kamu mendaki, tapi tentang berapa banyak orang yang kamu tarik ke atas bersamamu. Jangan biarkan gedung-gedung tinggi itu menghalangi pandanganmu ke tanah yang dulu memberimu makan, ucap Ibu Ratih lembut. Kata-kata itu memicu sebuah rencana besar di kepala Fajar. Ia memutuskan untuk tidak lagi mengejar keuntungan semata. Ia meluncurkan sebuah yayasan, Nusa Roots, sebuah program yang didedikasikan untuk membangun laboratorium teknologi di pelosok desa dan memberikan beasiswa bagi anak-anak penjual kayu bakar, buruh cuci dan kuli panggul agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengannya. Fajar menyadari bahwa puncak tertinggi dari kesuksesan bukanlah saat ia duduk di kursi empuk CEO, melainkan saat ia bisa kembali ke titik nol dan melihat ribuan Fajar baru mulai bermunculan karena bantuannya. Ia kini memahami bahwa Nusatek bukan sekedar bisnis, tapi adalah amanah untuk menjadi jembatan bagi mereka yang terpinggirkan. Dengan hati yang kini terasa penuh dan damai, Fajar bersiap menghadapi babak terakhir dalam hidupnya. Bukan untuk menjadi orang terkaya, melainkan untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat sebelum ia menutup buku perjalanannya. 10 tahun telah berlalu sejak Nusatek menjadi raksasa dunia. Fajar kini berada di usia matangnya. Namun, penampilannya kembali sederhana, seringkali hanya menggunakan kemeja flanel dan celana kain biasa. Di hari yang bersejarah ini, Fajar berdiri di podium utama aula besar universitas, tempat ia dulu pernah merobek surat beasiswanya sendiri. Namun, kali ini, ia tidak datang sebagai mahasiswa, melainkan sebagai tamu kehormatan yang telah mendirikan fakultas teknologi tercanggih di sana, yang ia dedikasikan khusus untuk anak-anak kurang mampu dari seluruh penjuru negeri. Di barisan depan, kursi roda Ibu Ratih nampak kosong.
Sang ibu telah berpulang dengan tenang setahun yang lalu, meninggalkan warisan doa yang kini telah menjelma menjadi ribuan senyum anak-anak muda yang menatap Fajar dengan penuh binar harapan. Dalam pidato penutupnya yang mengharukan, Fajar tidak memamerkan kekayaannya yang berlimpah atau kecanggihan sistem buatannya. Ia justru mengeluarkan sebuah daster batik tua yang sudah pudar warnanya dan sebuah kapak kayu yang berkarat. Benda yang selama ini ia simpan di ruang kerjanya yang paling rahasia. Dulu, saya berdiri di tengah hutan dengan memanggul kayu yang beratnya seolah menghancurkan pundak saya. Ucap Fajar dengan suara bergetar. Dunia menghina saya, lumpur mengotori baju saya, dan kemiskinan mencoba membunuh mimpi saya. Namun, saya belajar satu hal, api yang paling panas tidak akan bisa menghanguskan semangat yang sudah menyatu dengan doa orang tua. Teknologi yang kami bangun di Nusatek bukan tentang mesin atau angka, tapi tentang memanusiakan kembali mereka yang selama ini dianggap tak terlihat oleh dunia. Selesai pidatonya, Fajar melakukan tindakan yang mengejutkan seluruh dunia bisnis. Ia secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO Nusatek dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada seorang pemuda cerdas yang dulunya adalah seorang kuli panggul di pelabuhan, hasil binaan dari yayasan yang ia dirikan. Fajar melepaskan seluruh jabatan dan kemewahannya, menyisakan hanya sebagian kecil untuk biaya hidupnya, sementara sisanya ia wakafkan untuk pengembangan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terpencil. Fajar kemudian pulang ke desa kelahirannya. Di sana, ia membangun sebuah rumah kecil yang asri di pinggir sungai, tepat di tempat ia dulu sering mencari kayu bakar. Ia tidak lagi mengejar jadwal pertemuan global yang padat. Kesehariannya kini dihabiskan dengan mengajar anak-anak desa tentang logika dasar dan kehidupan. Penduduk desa mengenalnya bukan sebagai sang miliarder, melainkan sebagai Mas Fajar, tetangga yang ramah yang selalu siap membantu siapa saja yang kesulitan. Ia menemukan kebahagiaan sejati bukan dari tepuk tangan ribuan orang, melainkan dari kedamaian saat melihat anak-anak desa bisa bermimpi setinggi langit tanpa perlu takut akan biaya. Di suatu sore yang tenang, sambil menatap matahari terbenam dari teras rumahnya, Fajar memegang foto Ibu Ratih dan almarhum ayahnya. Ia telah menuntaskan janjinya untuk membangun rumah yang paling terang bagi sang ibu, dan rumah itu adalah sebuah warisan kebaikan yang kini menerangi jalan bagi jutaan orang. Fajar memejamkan mata dengan senyum puas. Perjalanannya yang dimulai dari lembah kemiskinan kini telah sampai pada muara yang abadi. Ia membuktikan bahwa sukses sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ambil dari dunia, tapi tentang seberapa banyak yang kita tinggalkan saat kita sudah tiada.